Sukraj mau sejam stand up-nya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Oke, jadi setelah Netflix dan Mens Rea banyak berasumsi gue banyak job. Kalau gue banyak job, tidak bikin acara beginian ya. Perlu diingat. Terima kasih semua yang udah datang, boleh tepuk tangan buat kalian. Lo ngerti nggak gue ngomong apa? Lo ngerti? Kamu mengerti tidak aku ngomong apa? Ini orang Cina asli guys. Gua kan KW gitu. Oke, tergantung. It's okay. Pelan-pelan. Kayaknya nggak bisa pelan-pelan juga sih bro. Ni hao ma? Baik-baik saja. Kirain bahasnya pakai bukan wohan hao bukan? Ni hao ma wohan hao, right? Itu ya sangat baku. Sangat baku. What is apa yang tidak baku? Kalau tidak baku seperti apa? Biasanya untuk orang Indonesia bilang ya, it's no enough of your business like that one. Gua nggak ngerti ngomong apa. Dia ngomong Cina ngomong tidak apa-apa. Ya, tapi biasanya orang Cina bilang ya. Tapi hanya bilang ya, Saya masih bingung saudara-saudara. Tidak apa-apa. Thank you Joe for coming. Tepuk tangan buat Joe dong. Bukan mau salaman, mau bukan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya ikut kegiatan itu karena untuk culture. Culture. Oke. Pantesan orang pada sebel sama Cina ya. Saya pun sebel. Ini bacanya apa? Bisa baca? Bisa baca, itu biasanya itu seperti bau. Apa itu? Bau ya. Bau bungkus. Bungkus ya. Ya betul. Oke, selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Nah, sebelum kita mulai ada yel-yelnya dulu, ada tagline-nya dulu. Kemarin gue lupa masukin pas editing anjing. Beginilah kalau semuanya dikerjain sendiri, rekam sendiri, materi sendiri, ngedit sendiri. Jadi semau-maunya aja. Kenapa namanya Monday Show? Karena ini di-up ke konten, di-up ke full videonya. Nggak full sih, banyak yang diedit. Sebagian besar diedit. Karena untuk mengingatkan, kan biasanya orang bilang Monday sucks gitu, apalagi orang baru kerja gitu. Monday sucks, Monday nyebelin gitu. Jadi menurut gua Monday shouldn't suck. Monday itu harus dibuat lebih, daripada suck harus dibuat lebih tragis, teman-teman. Jadi tagline-nya adalah, nanti gua bilang Monday Show, Monday shouldn't suck. Kalian bilang, it should be tragic, oke? Oke. Monday Show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck. It should be tragic. Tepuk tangan buat kalian. Baik, untuk memulai pertunjukan aneh ini, gue mengundang seorang sahabat gue untuk menjadi opener. Bukan ngundang sih, lebih ke minta tolong. Karena belum ada budgetnya. Orang ini adalah orang India paling funny yang pernah gue kenal di Indonesia. Gue gak kenal banyak orang India. Dia adalah opener Raditya Dika. 7 tahun yang lalu. Jadi kalau sampai 2045 dia nggak bikin karya, gue introduce-nya gitu mulu. Misalnya 2045, dia opener Raditya Dika 26 tahun yang lalu. Beri sambutan paling meriah untuk sahabat gue, Sukraj Putra! Sorry. Ya, selamat malam semuanya. Ini masih Imlek atau apa ya di sini? Tapi sebelumnya boleh tepuk tangan dulu buat Kokoh, siapa namanya? Nama saya Choi. Kokoh Choi. Ya. Oh, kalau punya temen enak ya, apa kabar Choi? Langsung nama panggilannya. Tapi jujur tadi gue sempat menarik gitu pas denger Ben ngomong ini orang Cina asli gitu ya. Menurut gue Cina asli itu 2 kata lucu gitu soalnya. Kayak Cina sama asli gitu, kayak kok bisa gitu, kayak India sama bersih gitu, kayak nggak cocok gitu ya. Tipis-tipis aja kita ya. Nggak, gue jujur ini mungkin ada berita juga ya minggu ini adalah THR PNS itu belum cair karena nunggu tanda tangan dari Pak Prabowo gitu. Pas baca berita itu gue jujur bingung gitu. Tugas Gibran jadi apa?
Iya maksudnya kan kayak kalau nunggu tanda tangan kenapa nggak ke wakilnya aja gitu. Tapi gue mikir gue positive thinking mungkin karena ribet kalau minta tanda tangan Gibran. Karena kalau mau minta tanda tangan Gibran harus minta tanda tangan Jokowi. Intinya gue respect lah sama mungkin Pak Prabowo, Pak Gibran. Pak Prabowo tuh terutama dia bilang kepingin jadi mediator antara Iran sama Amerika gitu kan. Walaupun netizen udah banyak yang bilang, wah Pak Prabowo kesana mau bawa MBG gitu kan. Tapi ya maksudnya gue respect banget lah sama program MBG gitu. Mungkin ini terakhir dari gue ya. Karena emang mungkin banyak yang nggak tahu buat program makan siang gratis ini ya. Pak Prabowo sama Gibran tuh awalnya kirim tim dari Indonesia buat belajar ke India gitu teman-teman. Karena emang orang India dari dulu udah terapin program makan siang gratis gitu. Dan terbukti angka gizi buruk di India itu menurun. Karena anak-anaknya udah meninggal semua teman-teman. Sekian dari gue, terima kasih. Udah gitu loh. Terima kasih. Gua ngerasa jadi tahu gitu kenapa gua stand up itu gara-gara kelahiran anak gua gitu. Gara-gara kelahiran anak gua. Di sini ada yang udah punya anak, boleh tepuk tangan? Oke. Kenapa pada ketawa? Nggak apa-apa dong gue. Anak lu berapa, Mir? 2. Oke. Umur berapa? 7 sama 5. 7 sama 5. Apa yang lu rasakan waktu anak lu lahir? Biasa aja, oke, nggak apa-apa. Jujur gue juga ngerasa gitu kan. Karena kayak orang kan bilang punya anak tuh sesuatu yang magical gitu. Sebenarnya biasa aja pas awal ini. Cuman seiring waktu, oh tambah lama tambah seru. Gue tuh ngerasa gue jadi stand up karena anak gue gitu. Jadi dulu waktu anak gue lahiran, gue tuh sama sekali nggak tahu referensi tentang kehamilan gitu. Lu tau nggak istilah nenen dalam dunia medis tuh apa? DBF. Itu lu tau kan, DBF, direct breastfeeding gitu. Nenen, keren banget bahasa Inggris aja. Direct. Gue baru tahu itu pas waktu istri gue mau melahirkan. Kita waktu di rumah sakit itu gue tuh nanya, gue nanya, kamu mau lahirannya yang kayak gimana? Gue mau basa-basi sebenarnya, lahiran kayak gimana? Maksud gue tuh mau kamar yang biasa atau kamar yang kayak gimana? Terus dia bilang, oh aku nggak bisa lahiran normal, aku mesti lahiran sesar. Karena aku ada cedera dulu, pernah jatuh dari tangga. Saat itu gue tuh nggak tahu, gue tahu lahiran normal tuh ya udah lahir biasa gitu, cepret gitu. Tapi sesar, gue nggak tahu segitu jeleknya segitu jeleknya pengetahuan gue seorang tua. Karena bayangan gue mendingan lahiran normal daripada lahiran sesar. Kalau lu punya cedera, gimana caranya lu lahir sambil goyang? Ya nggak? Bayangin gue goyang sesar, segoblok itu referensi gue. Jadi, lahirnya 3 kali lipat lebih mahal lagi. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi daripada dia kenapa-napa, akhirnya lahir sesar gitu. Gue dikasih tahu ternyata kalau sesar tuh nggak sampai 1 jam prosesnya. Kalau lahiran biasa itu bisa 24 jam. Anak lu lahirannya normal sesar? Normal dua-duanya. Gokil, tangguh gitu. Lebih murah juga. Jadi lahirannya itu bisa 24 jam. Tapi kalau sesar ternyata dalam waktu kurang dari sejam bisa selesai. Jadi waktu itu istri gue masuk ke ruangan jam 1. Gue ekspektasinya jam 2, jam 3 oke lah ini udah keluar nih. Jam 1, jam 2, jam 2 udah keluar. Jam 2, jam 3 udah keluar. Setengah 2 tiba-tiba keluar anak bayi 2 biji gitu. Dan dua-duanya Cina. Lalu gue asumsi suster yang dorong mereka adalah suster baru atau suster magang karena masih muda banget gitu. Dan dia nyamperin gue dengan 2 anak bayi itu dan dia bilang, "Selamat ya Pak." "Hah, kok 2?" Terus gue bilang, oh enggak Pak. Ya, Bapak kan bukan yang, enggak Pak, bukan Pak. Tenang aja Pak, aman Pak. Oh iya, makasih. Anak saya yang mana? Dia ngomong tanpa ngerasa bersalah, ngelihat ke gue, oh anak Bapak kayaknya yang ini deh. Kok kayaknya? Gak bisa gitu dong anjing. Terus ada kayak keluarga Cina gitu, pasangan Cina di sebelah gua gitu. Ternyata itu anak-anaknya mereka dan lahirnya memang nggak beda jauh waktunya gitu. Mereka strangers gitu, nggak kenal. Terus karena anaknya lahirnya berdekatan, akhirnya jadi kenalan, jadi temenan. Keluarga Cina gitu sampai ada omanya segala opanya pada nyamperin. Akhirnya susternya dorong, oh maaf ya Pak, salah, mirip sih ya. Habis itu diantar gini, anjing. Terus gue nunggu jam 3, jam 4, baru keluar jam 5 karena ternyata ada yang urgent, dokternya ada emergency, akhirnya dokternya mesti nunggu lagi. Dan gue tuh setelah jam 3, jam 4 tuh gue baru ngeh gitu. Gue anxious kan, nggak tahu kondisi istriku pas di dalam ruangan tuh gimana. Gue nggak bisa masuk karena katanya harus steril, ruangannya harus steril.
gue tuh baru tahu ternyata di ruangan itu ada kayak TV gede kayak gini yang gue nggak lihat karena gue main HP dan gue anxious gitu. Ada yang dia kasih notes gitu. Jadi di sini ada Ibu Amelia gitu, statusnya delivered. Ibu Friska, statusnya delivered. Terus ada istri gue, Ibu Jessica, status on progress. Jadi gue ngeliatin kelahiran istri gue itu kayak lagi pesen Domino's pizza, lu pernah? Habis itu di atas tuh ada Ibu Jessica satu lagi, Ibu Jessica lagi. Terus dia tulisannya, oh ini ekstra keju, oh ini beda. Akhirnya ya udahlah, jam 4 terus keluar. Jam 4-an, mendekati jam 5, anak gua keluar gitu. Anak gua keluar dan gua tuh kayak, wah anjir ini punya gue dari biji gue. Gue keliatin gitu. Terus ada, ini saat yang bersamaan ada bokap gua, grandpa datang. Si grandpa datang, terus dia kayak, oh selamat ya kok, oh iya. Kayak kita seneng gitu sama-sama tos-tosan. Terus ngeliat suster yang tadi datang lagi, kayak benci banget gue sama orang ini. Terus dia ingetin gitu, Pak. Terus dia kayak nunjukin botol gini, Pak nanti ini nggak bisa langsung pulang ya, mesti dipantau dulu dan kita mesti kasih vaksin polio gitu. Terus gue bilang, oh itu vaksin polio. Oh sorry ini Rohto. Ya yang ini Pak. Anjing jangan sampai ketukar dong. Soalnya gue dikasih Rohto. Akhirnya di sini dan inilah momen dimana gue tahu kayaknya gue memang mesti jadi stand up comedian karena waktu anak gue lahir, gue tuh udah belajar gitu kayak oh cara gendong, cara bedong bayi itu gimana, cara ganti popok itu pasti lu belajarin semua kan. Meskipun ujung-ujungnya istri gue semua yang ngerjain. Tapi kayak yang paling basic aja cara gendong tuh biar tengkuknya itu aman, nggak ketarik, itu gue diajarin. Oke. Akhirnya anak itu keluar, terus ditawarin susternya, mau gendong nggak Pak? Gue gendong. Wah lucu banget ini. Akhirnya gue mulai nahan air mata kan. Waduh ini anak gue ini. Terus ada bokap gue di samping, gue pingin nunjukin ini loh, ini cucu. Dan bokap gue tuh ngeliatnya kayak, wah lucu banget itu. Ayo ini gendong, grandpa, ayo gendong. Dan bokap gue bilang, wah saya nggak berani gendong anak bayi. Kok nggak berani? Anaknya ada 4, gue 4 bersaudara. Berarti dari kecil kita nggak ada yang dipeluk dong. Pantesan gue stand up anjing. Pantesan gue cari perhatian gitu. Gue kalau sebel tau kalau diundang gitu ke kumpul-kumpul, reuni, bukber apa, gue nggak jadi pusat perhatian. Gue tuh benci jadi pajangan doang gitu. Benci gue jadi pajangan doang. Kayak siapa itu? Adalah yang jadi pajangan. Lu tau gak sih soal pajangan tuh? Pajangan kayak kenapa sih lu sebel jadi pajangan, kayak lu nonton Mr. Bean kan buat nonton Mr. Bean ya, bukan buat nonton Teddy Bear ya. Teddy Bear kan cuma pajangan doang gitu. Bener nggak? Bener dong. Oke, itu yang pertama teman-teman. Kita mulai berita pertama yang lagi rame, Iran versus Amerika, anjing. Ini gue nggak merencanakan ini, tahu-tahu ada. Lu tau nggak kenapa konsepnya mingguan gitu? Karena menurut gue tiap minggu tuh ada aja yang bisa dibecandain gitu. Tapi makin lama makin dar-der-dor. Ini jokes beredar di Twitter katanya Iran versus Amerika, kalau di Indonesia MBG tetap jalan, apa hubungannya? Terus tadi Sukras juga udah ngomong soal BOP, Board of Peace. Gini, gue ini orang yang suka banget sama burung. Gue ini pecinta burung. Segala ukuran, segala size gitu. Gue tuh suka banget sama burung. Apalagi burung kamu. Enggak. Itu kan nih jokes yang ada di pikiran kalian, anjing. Gue beneran suka burung. Jadi waktu gue belajar soal dunia burung itu, bayangan gue BOP itu Birds of Prey. Birds of Prey itu kayak burung hantu, burung elang gitu. Ternyata enggak, Board of Peace. Dan referensi gue sama singkatan-singkatan tuh memang seburuk itu, teman-teman. Sampai kelas 6 SD, gue pikir DPR tuh cuma singkatan dari dapur. Gue pernah diajak berantem sama bos gue waktu kerja, gara-gara gue salah kaprah. Kita lagi ngobrol, terus dia cerita, oh anak gue udah 4 tahun, dia ABK gitu. Dan gue ngeliat kayak, oh gitu anak lu ABK. Iya, anak gue 4 tahun ABK, dia agak susah fokus, tapi dia kalau sekali fokus kerjanya bagus gitu. Jadi gue delay gitu, ABK kayak, oh keren banget, anak lu kerja di kapal mana? Dan ternyata maksudnya dia ABK itu anak berkebutuhan khusus. Di pikiran gue anak buah kapal gitu. Oh nggak apa-apa, yang penting anak berkebutuhan khusus, jangan anak buah kapal. Ntar 3 hari kerja dihukum mati. Aduh, gue tuh benci banget kalau stand up dapat gitu doang. Bukan buat kritik sosial. Ya, itu ketawa ngeledek anjing, tapi nggak apa-apa. Saya lebih suka diketawain ngeledek gitu.
Kita mah bukan orasi, maksudnya gue tuh sebel tau kalau ngeliat stand up tuh harus ada kompas moralnya. Stand up kan udahlah ketawa-ketawa aja, kita ngerti jokesnya, nikmati aja, kecuali si Cina ini nggak ngerti apa-apa dari tadi. tapi gini, oke, tadi soal BOP, ya orang tuh pada mengkritik Prabowo, gue mau belain Prabowo, teman-teman. Gue adalah buzzer sebenarnya. Enggak, gue mau belain Prabowo. Kayak dia kan salting ya, beliau kan salting ya waktu dipuji. Oh, look at him, he's a big guy. How many people in Indonesia? 240 million. Amazing country, big guy. Dan Prabowo-nya kayak seneng gitu, disuruh megang dokumen segala. Lo tau nggak kenapa dia seneng digituin? Karena dia merepresentasikan orang Indonesia secara umum, pada umumnya. Semua orang Indonesia seneng dipuji orang bule. Gitu. Kalau lo dipuji Sukraj, kayaknya biasa aja deh. Tapi kalau dipuji presiden, bule gitu, itu namanya mental inlander. Itu kenyataan pahit, teman-teman. Mental inlander, kita ngeliat bule. Kalau lu ngeliat bule, orang Indonesia ngeliat bule, secara umum, itu biasanya ada 3 pertanyaan. Biasanya ada 3. Yang pertama, dari mana? Where are you from? Kamu dari mana? Yang kedua, makanan favoritnya apa? Yang ketiga, udah berapa lama di sini? Padahal logikanya kita harusnya cukup bertanya 1 pertanyaan, Mister, harusnya berapa lama di sini? Itu pertanyaan yang cukup. Tapi ya mental inlander, jadi beliau sebenarnya cuma mewakili sifat orang Indonesia secara umum. Terus ada lagi katanya 1000 ton beras, 1000 ton sebenarnya kecil sih, tapi kayak ada jutaan gitu yang diimpor. Terus yang jadi masalah lagi, ada berita lagi, gue nggak tahu lu pada lihat ini, katanya ada transfer data RI ke Amerika, ada yang lihat itu nggak? Data transfer data kayak gitu, gini, menurut gue itu bukan masalah gede ya, karena lu tau nggak kita udah berapa kali data bocor? Lu kerja IT kan? Kita udah berapa kali data bocor sih? 10 kali bocor. 10 kali dan 10 kali bocor itu kan kayak artinya data kita semua tuh udah nggak berharga, guys. Ikhlasin aja, biar aja data kita ditransfer mau diapain gitu, ikhlasin aja. Dan lu tahu ini semua bermula dari mana? Ini semua bermula dari sinergi antara sawit. Sekarang tuh orang Indonesia tuh makin kreatif gitu sejak KUHP baru. Jadi kayak mereka plesetin Indonesia macam-macam. Dulu kan cuma Konoha sama Wakanda. Sekarang tuh ada yang bilang, gue liat di Twitter pinter banget ini. Namanya kita tinggal di Sawitserland. Sama Basingse. Sawitserland sama Basingse. Pinter banget plesetannya, Ajik. Jadi semua berawal dari sawit, teman-teman. Kita mikirnya sawit itu dipakai ke kehidupan kita sehari-hari. Sawit dipakai dengan membuka lahan. Lahan dibuka, dihancurin, terus rakyat setempat kena bencana. Lalu sawitnya dipakai untuk apa? Bikin minyak goreng. Minyak goreng dipakai buat apa? Buat bikin gorengan. Gorengannya dibungkus pakai apa? Pakai kertas yang isinya data pribadi Anda. NIK, KTP, KK. Itu, teman-teman. Konklusinya, harusnya ditulis lebih matang lagi, tapi tidak mau. Udah sering. Lalu ini gue agak kasihan sih ngeliat yang ini, berita yang satu ini. Kalian tuh beneran sebel nggak sih sama si mbak LPDP itu? Enggak. Iya. Enggak, lu nggak sebel kan? Enggak. Kenapa lu nggak sebel? Karena ya udah suka-suka dia aja gitu. Setuju. Dan dia kan sebenarnya pakai duit. Ya kalau bilang bayar pajak kan dia juga bayar pajak. Dia juga bayar pajak, setuju. Kenapa Anda di belakang, bangsat? Harusnya di sini. Kenapa? Mojok mau ngapain lu? Lu mau ngapain aja di sini kelihatan. Jangan mesum lu. Iya, gua nggak sebel. Di sini ada yang sebel sama Mbak LPDP. Lu kenapa sebel? Emang orangnya Apa? nyebelin. Emang orangnya nyebelin. Kalau itu udah nggak ketolong ya. Emang dasarnya nyebelin aja gitu. Memang betul nyebelin. Tapi yang gua rasa yang dia lakuin tuh gini. LPDP itu kan pakai duit pajak kita. Tapi sampai kapanpun, gua lebih ikhlas duit pajak gua dipakai untuk rakyat, dipakai untuk sesama sipil, daripada dipakai buat beli mobil dinas 8,5 M. Gue lebih ikhlas kayak gitu. Lu ikhlas gak? Coba, lu pilih mana coba? Ini bukan buat kritik pemerintah, ini buat kita kayak pasrah aja ini negara. Wow. Buat pasrah aja. Kasihan gue tuh kayak gue lebih ikhlas. Bayangin, duit 7,7 M tuh balik ke negara. Lu tahu tuh dipakai buat apa? Kalau 8,5 M kan udah keluar dananya, ya udahlah mau gimana lagi. 7,7 M dibalikin duitnya. Itu dipakai buat apa? Buat makan siangnya Natalius Pigai.
Lu tahu ada yang salah sama hidup lu kalau nama lu jadi 2 kata lucu, tahu gak sih? Gue waktu stand up di ini ya, acaranya Panji ya, di Mens Rea, di Netflix tuh. Gue tuh ngomong, gue pernah ke comedy club terbesar di dunia, namanya Old Trafford. Itu ketawa orang. Tapi sampai sekarang pun gue tuh nggak gitu ngerti. Maksudnya apa? Karena gue bukan penonton bola, gue bukan penikmat bola. Kalau misalnya, tapi gue udah pernah nyobain materi itu di tempat-tempat lain. Gue udah coba comedy club terbesar di dunia, GBK, Anfield Stadium, Wembley Stadium. Nggak ada yang ketawa, Old Trafford pada ketawa. Berarti kan ada yang salah sama Anda gitu. Sama kayak kalau gue ngomong 2 kata lucu ini, lu pasti kita semua pasti mikirin orang yang sama. Pria Solo. Kan berarti kan ada yang salah itu, anjing. Ada yang salah. Ini orang lucu banget, sumpah. Gue tuh udah di tahap, gue rasa ya kita itu lebih soft sama orang ini karena takut dicap rasis aja. Kayak lu udah lihat kan Balil tuh meme-nya banyak banget. Ada satu meme-nya Balil yang paling anjing. Dia jadi balerina. Joget depan Pertamina gitu. Itu siapa yang bikin? Itu level kreativitasnya gak ketolong. Siapa yang bikin? Ya, Jo, ntar abis show aja sih nanyanya ke dia. Kalau nggak ngerti. Gak apa-apa, kasihan gue. Mir, tolong bantuin. Udah berbaik hati di depan. Gue lucu tau lihat dia ngomong kayak gini. Natalia sih guys, saya ini dari umur 5 tahun udah mengerti HAM. Ryu Kintaro menulis buku cara mendapatkan 100 juta pertama di usia 8 tahun. Ini umur 5 tahun udah ngerti HAM. Itu waktu kecil mainnya kayak gimana itu? Yang satu bilang, oh kita main sepeda yuk. Yang satu, oh kita main petak umpet yuk. Natalia Spigai, oh 1965 tragedi G30 SPKI, pelanggaran HAM. Itu jatuhnya rasis doang ya kayak gitu. Pigai. Dia dikit-dikit, lu tau gak kerja dikit-dikit kan yang dia lakuin tuh apa-apa tuh melanggar HAM gitu. Menolak MBG, melanggar HAM. Apa yang dia lakukan menolak MBG, melanggar HAM. Melanggar HAM. Sebab gue gak ada ini lagi. Gak ada kebencian. Cuma sebel aja, gue gak ada apa-apa lagi. Oke, terakhir. Sebelum kita masuk ke segmen kedua. Ini berita sedikit penting gak penting. Kalian tahu nggak? Di Instagram ada grup namanya grup anti boti. Ini beneran, di Instagram tuh ada namanya grup anti boti. Dan akunnya kena suspend. Lalu dia balik lagi, bikin akun namanya Boti Laknat. Boti Laknat atau anti Boti Laknat gitu. Ini orang kayaknya nggak ngerti cara kerja algoritma. Jadi yang dia lakuin adalah dia ngepost kalau ada orang yang terindikasi LGBT gitu. Dia ngepost gitu kayak, ayo kita spam, kita report akunnya gitu. Karena dia dikirim DM sama, ada yang ngelaporin ke dia gitu. Gua sama istri gua itu suka kirim-kiriman reels Instagram, tempat makanan yang lucu-lucu gitu. Atau tempat makan yang enak, yang murah. Akhirnya feeds Instagram gua isinya makanan semua. Kalau lu dikirim DM tentang boti-boti, berarti kan feeds lu isinya ya pelangi semua. Dia kerja nge-report gitu kayak, jangan ngapain sebenarnya. Dan dia selalu bilang, oh ini kita harus hindari, ini ada potensi produknya produk buatan LGBT. Lu tahu nggak produk buatan LGBT terbesar tuh namanya Instagram. Jadi dia lihat aplikasinya dong. Kayak, aduh, lu ngapain sih bikin kayak gini? Menurut gua itu haknya semua orang untuk nggak suka sama LGBT. Oke? Kita sebenarnya terbuka aja gitu. Di sini ada yang boti, teman-teman? Nggak ada, berarti suka doang. Jadi gini. Menurut gue tuh haknya semua orang gitu. Tapi kalau lu sampai bikin actionnya kayak gitu, kayak, oh kita harus harassment dan sebagainya macam, ya lu akan diblokir lah karena udah melanggar ketentuan Instagram. Ya lu mau nggak mau sama sosmednya kayak gitu. Harus hormati kayak perbedaan orang, menurut lu menyimpang, menurut orang lain enggak, biasa aja ya udah gitu. Kita kan memang berbeda-beda. Harusnya kalaupun ada orang yang sebel sama boti,
itu adalah orang ini, teman-teman. Saya tuh dari 2024 udah berpengalaman di DM macem-macem. Gue tuh udah berpengalaman di DM Boti, sumpah. Yang paling parah adalah gue tuh pernah ditawar 5 juta, mohon maaf nih, cuma buat B-job. Cuma buat blowjob. Gue tunjukin ke istri gue nangis. Kenapa ditolak? Ya tolak lah anjing, aku masih straight gitu. Kamu stand up aja cuma 3 juta, maksud. Jadi kalau ada, gue sih nggak bisa ini ya melarang sifatnya orang tuh kayak gimana. Tapi ya mau gimana pun juga, misalnya lu punya teman LGBT, udahlah diajak temenan aja, diajak ngobrol dulu. Bot itu asik kok diajak ngobrol, jangan diajak yang lain. Yang penting tuh lu ketemu Boti, diajak ngobrol, jangan sampai dia cuma jadi pajangan. Monday Show with Mr. Ben, Monday shouldn't suck. It should be tragic. Tepuk tangan. Sampai jumpa minggu depan, dadah. Oke, tepuk tangan awkward, tidak apa-apa.